tinggikanlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini yang dirangkaikan pelayanan sakramen baptisan kudus adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara perbuatan tangannya. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Amin. Masih berdiri kita dengarkan nas pembimbing dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 berkata demikian. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Silakan duduk. Kita sembahkan pujian memuliakan namanya dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya.
Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan perkenankan kami untuk datang menyembah beribadah kepadamu. Sebelum jauh kami melangkah dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku akan segala salah dosa kami kepadamu. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan, sikap tindak laku, tatapan wajah kami, isi hati kami tidak luput dari segala hal yang dapat menyakiti hati Tuhan dan dianggap jahat di mata Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, agar kami layak terus menjadi anak-anak-Mu dan layak menyembah Engkau dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu firman Tuhan, berita pengampunan dosa bagi kita. Kita sambut puji nama Tuhan dengan pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Banyak yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
Dengan pengampunan Tuhan, kita layak untuk datang bermazmur memuji-muji Tuhan. Kita buka bersama Mazmur pasalnya yang ke-36 ayat 8 sampai dengan 11. Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kalau dapat ini bisa ditayangkan. Kita baca secara berbalas-balasan setiap bagian ayat yang menonjol keluar oleh pemimpin dan bagian ayat yang menonjol ke dalam oleh jemaat. Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan 11. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian indah dalam Yesus. Rasakan walau berat pergumulan hidupku, Yesus kekuatanku yang mengangkat bebanku. Dia beri aku kelegaan. Bila aku jatuh tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus kaulah harapanku. Kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih kami kelegaan. Tak terbatas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Yesus, Kaulah harapanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri kelegaan. Tak terbatas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Yesus, Kaulah harapanku. Jemaat Tuhan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam ibadah ini akan dilaksanakan baptisan kudus oleh salah seorang anak Tuhan di tengah-tengah jemaat kita, seorang remaja. Dan oleh karena itu saya mengundang orang tua dan saksi bersama dengan anak kekasih untuk dapat berdiri di depan mimbar ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengajaran singkat tentang baptisan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Yesus Kristus yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan kudus menunjukkan bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa sejak lahir adalah orang-orang berdosa yang harus disucikan oleh darah Yesus Kristus dari segala dosa. Oleh sebab itu, baik anak-anak maupun orang-orang dewasa dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan anak-anak maupun orang-orang dewasa dan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati anak-anak dan orang dewasa, agar supaya mereka berakar serta berdasar pada kasih. Di lain pihak, baptisan itu mewajibkan semua orang yang telah dan yang akan dibaptis untuk mengasihi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, bahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu pengajaran singkat tentang baptisan. Jemaat Tuhan, agar supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara kita hendak membawa anak kekasih untuk dibaptiskan, maka pada orang tua dan saksi, dengarkanlah, camkanlah
Dan sebentar nanti jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi memohon baptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua yang terakhir, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah jawab saudara-saudara? Allah mengindahkan pengakuan dan janji saudara-saudara di hadapannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persiapan dan pelaksanaan baptisan kudus. Sementara itu kita puji nama Tuhan dengan pujian Yesus Jawaban. Anak yang akan dibaptis bernama Gafrila Elaine Kai Ropan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengutus murid-murid-Mu, mengutus gereja untuk membaptis dan mengajar, ulurkanlah kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih itu. Urapi tangan hamba-Mu untuk layak melaksanakan baptisan bagi anak kekasih ini, agar dia menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang masuk dalam perjanjian meterai keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Gavrila Elaine Kairopan. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka Allah menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Masih berdiri. Persilakan saya jemaat untuk menyerahkan surat baptisan langsung diterima oleh adik Ilen dan disaksikan oleh orang tua dan para saksi. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan beranugerah di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami boleh menyaksikan karya Tuhan yang ajaib, membawa anak Tuhan untuk diserahkan. Untuk jemaat boleh menyaksikan seorang anak yang Kau kasihi menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kebenaran di dalam iman Kristen itu sekali lagi menyegarkan kami pagi ini untuk kami renungkan bersama-sama apa makna keselamatan itu dalam hidup kami sebagai pribadi dan sebagai gereja. Pimpin setiap pikiran dan perasaan kami pagi ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh belajar, diajar oleh guru kami yang agung, Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan bekerja di antara kami, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan dan diuraikan, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami di dalam konteks pergumulan kami masing-masing. Dan dalam anugerah Tuhan yang hebat, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa ini. Amin. Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis yang dikasihi Tuhan, mohon izin untuk saya buka masker ya. Kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mensyukuri identitas keselamatan kita. Saya akan baca bagi kita dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan untuk kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Yang berbahagia bukan saja kita yang mendengar, tetapi dengan setia mempraktekkan, melakukan kebenaran itu di dalam keseharian kita. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan coba merenungkan tema dari teks ini, ya. Jadi mensyukuri identitas keselamatan kita, mensyukuri identitas keselamatan kita. Nah, bersyukur itu saudara-saudara seharusnya itu menjadi ciri khas dari kita. Nah, tetapi apa yang membuat kita bersyukur? Saudara, setiap hari kita menghadapi hal-hal yang sama, baik kita yang mengaku anak-anak Tuhan, anggota gereja, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi persoalan yang sama, harga-harga yang naik. Bukan saja anggota gereja yang mengalami, tapi saya pikir juga semua orang. Semua juga orang mengalami sakit, penyakit yang sama. Sampai pada satu titik kita mengalami ada satu hal yang apapun itu tidak bisa akan bendung, yang disebut dengan kematian. Persoalannya adalah bagaimana kita melihat semua realita itu di hadapan Tuhan. Sama, harga naik sama, kena penyakit sama. Sampai saudara pada satu saat kita akan menguburkan dan dikuburkan oleh orang-orang yang dikasihi kita. Nah, saudara, bagaimana kita melihat realita itu? Ya, teks ini mengingatkan kita ada satu hal, yaitu keselamatan yang diberikan kepada setiap kita. Dan yang kemudian di dalam bagian ini ditulis ulang oleh Paulus dalam bentuk syair dan doa. Syair dan doa, pujian. Jadi sebenarnya pasal 1 ini saudara-saudara adalah tentang satu pujian dan doa
mensyukuri tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, jadi pagi ini saya akan khotbah pasal 1 dan nanti sore saya akan coba khotbah tentang pasal 5, saudara. Ya. Jadi di dalam pasal 1 ini adalah satu doa yang terpusat kepada karya Allah, yaitu segala berkat rohani yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jadi yang menjadi penekanan dia adalah berkat-berkat rohani. Ya, Kristus telah bertindak untuk kita dan berulang kali teks katakan di dalam dia, oleh kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam dia, pusat daripada seluruh pekerjaan Tuhan itu adalah di dalam dia, anaknya itu. Nah, saudara-saudara, sampai dia mengalami kemenangan atas kutuk yang harus ditanggung manusia. Di dalam tradisi Yahudi, raja bertindak bagi rakyatnya. Sehingga apa yang terjadi pada raja, itu terjadi pada rakyat. Apa yang benar tentang dia, benar bagi rakyatnya. Nah, itulah ya saudara-saudara yang kemudian dikumandangkan oleh Paulus di dalam bagian ini untuk penerima surat Efesus ini. Ini hal yang luar biasa, sudah sangat kaya, sangat limpah, ya. Karena itulah saat kita melakukan apa-apa saudara, kita melakukannya atas dasar perbuatan raja terhadap kita. Jadi tidak bisa lagi natural insting, tidak bisa lagi sama dengan orang-orang yang tidak memiliki raja seperti kita. Tetapi apapun yang kita lakukan, ya Paulus katakan saudara di dalam Kolose, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan. Dan itu saudara-saudara adalah berpusat di dalam penyembahan. Berpusat di dalam penyembahan. Mengapa demikian saudara? Karena penyembahan adalah dasar dari segala kehidupan Kristen yang sejati. Penyembahan itu saudara di dalam tradisi daripada orang-orang Yahudi itu, sampai kalau orang Jawa bilang itu mungkin itu selonjor, demprok. Sampai itu saudara jidatnya itu sampai kepada apa tanah. Karena sedemikian agung dan tak terselami karya dan perbuatan Tuhan bagi mereka. Yahweh itu. Ya. Anda melakukan apapun karena suatu yang memikat hati Anda, bukan? Nah, jadi mari coba kita mengkoreksi, melihat keseharian kita waktu kita bangun, pergi ke kantor, pergi ke sekolah, pergi ke toko kita, saudara. Itu saudara kita melakukannya atas dasar perbuatan raja bagi kita, atau saudara-saudara mengalir secara natural aja. Sehingga saudara kita orang-orang yang benar-benar kehilangan alpa sukacita itu. Sukacita itu ada mungkin kalau ya mungkin ada hal-hal yang ya kita dapatkan cuan sedikit atau hal-hal apa. Ya. Jadi apa yang memikat hati kita, kepada itulah saudara-saudara itu akan membuat saudara passion dan segala hal yang bisa kita lakukan dengan begitu luar biasa. Nah, di dalam ibadah kita, apakah kita meneteskan air mata? Apakah kita menaikkan syukur dan kagum? Dan kita menceritakan kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Mesias, Tuhan dan Raja kita. Apakah kita punya cerita tentang bagaimana perjumpaan kita dan bagaimana kita ditangkap oleh cinta kasih dari Tuhan itu? Nah, John Stott itu mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan dari surga itu, maaf, dia kasih kata seperti anjing pemburu dari surga. Tahu anjing pemburu itu adalah anjing itu yang tidak akan pernah kembali sampai dia akan membawa orang yang dikasihinya itu. Jadi begitu dahsyatnya saudara-saudara. Kita mungkin bebal meninggalkan Tuhan, tetapi kasih yang digambarkan anjing pemburu dari surga itu tidak akan pernah meninggalkan cinta kasihnya.
Nah, ada momentum-momentum di mana kita mungkin bebal, kita mengeraskan hati, kita kecewa. Tetapi kasih yang daripada Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Yang dicurahkannya, digambarkan oleh Paulus itu di dalam Roma pasal 5 itu, di dalam satu kalimat tensis yang sangat indah, perfect, terus menerus. Saat kita berontak pun saudara, kasih yang dari surga itu tidak pernah akan stop. Dan saudara, kasih kita dapatkan kasih dari dunia karena ya kita baik, kita layak untuk itu. Tetapi kasih yang dari surga, saat kita paling tidak layak pun kita mendapatkan itu. Nah, kenapa saudara? Pujian yang agung ini naik sedemikian rupa karena melihat semua realita itu. Nah, maaf kata Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita melihat satu peristiwa yang dahsyat, pembaptisan. Apa yang tadi bergejolak di pikiran kita ya? Itu hanya sebuah peristiwa biasa yang mungkin maaf kata, ya untuk satu. Biasa 20, 30. Waduh, mulai panas pantat kita. Ini kapan nih selesai ini? Aduh, kalau saya tahu mungkin ada baptisan hari ini, saya tidak masuk gereja. Saudara-saudara, ada sesuatu yang salah di dalam pikiran kita. Bagaimana Lukas menggambarkan saudara-saudara di dalam perumpamaan-perumpamaan itu. Mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, sampai anak yang hilang. Satu perbandingan, ya 1%, 10%, sampai 100%. Puncak sukacitanya itu ketika anak itu kembali kepada Tuhan. Dan itu apakah menjadi sukacita kita hari ini ketika ada anak yang kemudian secara proklamator bersama keluarga gereja dia katakan, aku bagian daripada anggota keluarga ini. Nah, kalau itu tidak ada lagi saudara, berarti kita hanya beragama ini. We didn't have deep relationship dengan sang pencipta itu. Nah, ini bahaya saudara. Bahaya, kita tidak akan pernah punya penyembahan. Karena realita-realita tadi yang saya katakan, itu tidak akan pernah kita prediksi. Situasi yang makin sulit, harga-harga yang makin naik, kesehatan yang makin memburuk dan sebagainya. Apa yang masih membuat hidup ini pantas untuk diperjuangkan dan disyukuri? Ini yang dibicarakan oleh Paulus di sini. Saudara-saudara, mensyukuri identitas keselamatan kita. Itu saudara hal yang klasik. Hal yang sudah lama. Tetapi dia harus menjadi pengalaman yang segar tiap-tiap hari. Loh, karena kesulitan juga setiap hari datang kok. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita berespon untuk semua itu? Jadi Efesus pasal 1, Paulus sedang mencoba menceritakan kembali seluruh karya Allah dalam bentuk syukur dan doa dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Syukur, doa dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kegembiraan, suatu sukacita ketika kita melihat satu anak Tuhan itu dibawa kepada Tuhan. Waduh, malaikat di sorga bersukacita. Nah, bagaimana dengan jemaat GKLB Immanuel? Bagaimana saudara? Ini apa sukacita yang tidak ada saudara diberikan oleh dunia ini. Nah, kita coba lihat saudara poin-poin yang akan kita lihat di dalam bagian ini. Mulai ayat 3 sampai 6. Perhatikan di situ, doa itu adalah pemberian. Ia mensyukuri, menaikkan doa untuk sesuatu pemberian yang paling indah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia, ya. Dan kemudian ayat 5, dalam kasih semua oleh Yesus Kristus dan seterusnya. Semuanya berpusat di dalam Dia. Paulus menekankan bahwa penyelamatan kita adalah kasih karunia dan tidak ada usaha sedikit pun yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan diri kita. Itu mutlak adalah tindakan Allah. Saudara, tidak ada sesuatu hal yang kemudian ada bagian kita di dalam karya Allah. Absolut itu adalah tindakan daripada Allah.
di atas. Maka satu-satunya agama di dunia itu adalah dari atas, itu adalah dari Kristen. Semua agama-agama itu adalah dari bawah, from below. Usaha manusia, ya, derma manusia, ya, persembahan manusia, kerja manusia, kebaikan manusia. Tetapi dari atas itulah anugerah, sesuatu hal yang kita dapat waktu Paulus katakan, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru, waktu kita menjadi musuh Allah, saat yang paling tidak layak itulah kita menerima itu. Dan apa yang Anda bayangkan, saudara, ketika Anda mendapatkan sesuatu hal yang paling tidak pantas Anda dapatkan? Bukan ketetesan air mata. Maka pertanyaan saya, saudara, sampai sekarang ini, terakhir Anda meneteskan air mata untuk hal ini kapan? Terakhir kapan, saudara? Saya mendengar banyak, ya, maupun gereja waktu masa pandemi, lembaga-lembaga Kristen sulit di dalam hal finansial, termasuk lembaga kami. Waktu mendarat di Makassar, teman-teman, saya ketemu dengan satu alumni. Kami sharing tentang kondisi di lembaga kami. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan saya satu kata. Sampai satu saat, saat lembaga itu tidak bisa lagi memberikan seleri kepada staf, apakah masih ada staf yang mau berdiri dan rela untuk pergi memberitakan Injil ke sekolah dan kampus-kampus? Di dalam anugerah Tuhan dengan tetesan air mata saya katakan, saya ada di sini bukan karena itu, tetapi saya ada di sini untuk anugerah Tuhan. Memikirkan tentang kebaikan kebesaran Tuhan melampaui apapun. Naif kalau saya katakan saya tidak butuh itu. Tetapi itu bukan segala-galanya dalam hidup saya, karena segala-galanya Tuhan sudah berikan bagi hidup saya. Semua itu akan kita tinggalkan, dan satu-satunya yang akan kita bawa di hadapan Tuhan pencipta langit, pemilik hidup kita, karakter-karakter kita. Karakter-karakter kita itu makin hari makin dibentuk enggak oleh kasih karunia ini. Makin berkobar, makin bersyukur, makin berani melayani Tuhan. Apalagi gereja sudah memasuki usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu bukan usia yang muda. Ya, seharusnya gereja ini, saudara, tidak bisa dibendung untuk orang datang mendaftar, melapor kepada majelis, saya mau melayani. Karena dahsyatnya anugerah itu. Kebaktian pemuda kemarin saya tantang setiap pemuda, coba pulang dari sini dan memikirkan 1 minggu ini. Setiap pemuda datang kepada pembina, kepada majelis, aku mau melakukan ini buat gereja. Kami mau melakukan ini. Jadi kita bukan lagi anak-anak kecil yang terus-menerus ya kemudian disuapi, tetapi kita harus menjadi topangan ya karena dahsyatnya anugerah itu, teman. Saudara, keselamatan itu untuk kepentingan kita, yes. Supaya kita terbebas dari kutukan dosa. Supaya kita memiliki jaminan yang kekal. Tetapi perhatikan, itu demi tujuan Allah. Jadi kita diselamatkan untuk apa? Bukan untuk tujuan kita. Ya bukan untuk tujuan keluarga saya. Bukan untuk tujuan gereja ini, tetapi untuk tujuan Tuhan tercapai di dalam kita, di dalam gereja Tuhan. Untuk panggung yang lebih besar, yaitu seluruh kosmos dan seluruh semesta itu, saudara, itu datang kepada Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 19-20, Paulus mengatakan, untuk memperdamaikan segala sesuatu. All things dia katakan. Not only person. Di dalam Cape Town Commitment, para raksasa-raksasa Injili dunia itu memberikan satu rumusan tentang misi Kristiani, yaitu personal, individual personal, sosial dan culture, dan juga tentang creation, ciptaan. Nah, itu yang utuh untuk satu semesta. Nah, jadi mulai dipikir-pikir ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menyelamatkan saya, kira-kira model keluarga seperti apa yang saya sudah hidupi, yang sudah diselamatkan ini?
Kalau Tuhan mau menyelamatkan saya, model bisnis apa nih yang saya mau bangun ini? Seberapa persen saya kemudian alokasikan itu untuk pekerjaan Tuhan? Ya, kita diajarkan Alkitab 10%, oke. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mengatakan melangkah berapa? 2 mil. Bukan 1 mil. Jadi extra miles. More than it. Jadi jikalau untuk semesta ini, seharusnya Bapak Ibu Saudara membawa keselamatan itu. Jangan berhenti di dalam gereja. Jangan berhenti dalam percakapan kita. Tetapi waktu kita masuk ke dalam society, di dalam masyarakat, mereka bisa lihat itu. Dan mereka yang hilang pengharapan, mereka yang kemudian buta itu kemudian dituntun untuk menuju melihat kepada Kristus itu. Dan itu adalah bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita mempersepsikan segala sesuatu, bagaimana kita mempersepsikan waktu, bagaimana kita kemudian melihat tentang jam kerja, bagaimana kita melihat tentang apa upah, uang yang diberikan kepada kita, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita. Itu adalah wujud daripada karya keselamatan. Supaya tujuan Allah tercapai. Supaya seluruh kaum, bangsa, bahasa datang menyembah di hadapan takhta Anak Domba. Wahyu. Bapak Ibu Saudara, jadi coba mulai pikirkan. Di dalam usia 40 tahun gereja ini. Seperti apa pengaruh daripada setiap jemaat itu di tempat-tempat kerja. Ya, di tempat-tempat bisnis, anak-anak sekolah, kamu di sana, dampakmu seperti apa? Ini panggungnya Tuhan, ini arenanya Tuhan. Tidak ada setitik pun dari setiap kita untuk mengambil panggung itu. Panggung daripada Tuhan. Bukan panggung sandiwara kata lagu kan. Banyak bersandiwara, akhirnya apa saudara? Kasih kemurahan Tuhan lenyap. Ya, lanjut. Jadi kita yang dimaksud di sini teman-teman adalah keseluruhan. Siapa itu? Mereka yang percaya kepada Kristus, Yahudi, non-Yahudi, Yunani, dan sekelompok orang Kristen, termasuk GKLB Jemaat Immanuel Luhut. Untuk supaya tujuan Allah terjadi melalui pekerjaan kita. Supaya tujuan Allah terjadi melalui keluarga kita. Tujuan Allah terjadi melalui pendidikan kita. Tujuan Allah terjadi melalui apa di kampus, dimanapun kita berada. Sekarang di dalam ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya. Jadi semua ini kita dapatkan dan puncaknya dikerjakan Kristus itu di dalam salib yang sunyi. Ayat 7 sampai 10. Nah ini saudara sekali lagi Paulus mengangkat kisah kuno. Di dalam tradisi Paskah Yahudi kuno. Kapankah itu? Di dalam Paskah adalah malam ketika malaikat maut datang di tanah Mesir. Dan darah anak domba dipercikkan di setiap tiang pintu orang Israel. Supaya saudara anak sulung mereka jangan dihabisi oleh Tuhan. Karena memang akan terjadi tulah, puncak daripada tulah itu. Dan itu adalah hari penghakiman. Darah ditempelkan menandai ini kepunyaan saya. Dilewati saudara. Dan puncaknya itu di dalam karya Kristus yang kita alami. Ya, di dalam kematian dan kematian. Sekarang itu terjadi di dalam Kristus. Pengampunan dosa itu adalah pembebasan dari perbudakan yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita belum bisa berkemenangan terhadap segala sesuatu saudara, maka itu kita diliputi dengan apa? Dengan apa? Kegelisahan, sulit untuk sukacita. Ya baku marah terus di dalam rumah karena apa? Masalah-masalah hal yang terus masih memperbudak kita. Apakah itu uang, apakah itu materi atau apapun saudara, itu memperbudak kita. Makanya tadi saya katakan apa yang memikat hati kita itulah yang akan menjadi penyembahan kita. Ya. Nah ini film sebenarnya kalau bisa diputar, tapi filenya tidak ada di Alex. Ini mungkin ada banyak yang pernah lihat film tentang kisah tentang Hosea. Ya jadi bagaimana kasih Tuhan itu yang saya gambarkan tadi ini. Wanita yang kemudian itu waduh dikejar terus oleh cinta kasih.
Nah, ini momen yang paling puncak di dalam film itu. Ya, saat dia kemudian mau lari, yaitu kekasihnya dari belakang datang membawakan segala sesuatu, ya, dan memberikan dia apa yang ada di depan, ujung dari berbagai hal dan bahaya. Tetapi di belakang ada rumah, ini saya kasih kamu jaket, ini air minum, sekarang tinggal pilihanmu. Kamu mau jalan ke depan dengan bahaya itu atau di belakang. Ada rumah dan ada suami yang menanti kamu. Wah, biasa kan kalau emosi-emosi, ya sudahlah, pergi tinggalkan rumah. Tetapi saudara, cinta kasih menyertai wanita ini. Dia datang ke rumah itu, dia buka, suaminya sedang asik di dalam, tetap menanti dia dengan duduk tenang, membaca Alkitab dan sebagainya. Duduk dia di situ. Keselamatan itu seperti itu, saudara. Kita diundang masuk ke dalam rumah Tuhan untuk berhadapan muka dengan penciptaan kita di tengah-tengah kebebalan, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah segala pemberontakan kita. Nah, dia yang mati itu bukan saja saudara membebaskan Anda dari apa kutukan dosa, tetapi menyediakan meja perjamuan. Wah, asik kan kalau ada meja perjamuan untuk makan. Nah, kadang-kadang kalau kampung tengah itu belum beres itu, aduh, semua kacau. Tetapi waktu sudah di meja perjamuan itu segalanya beres. Itulah saudara puncak sukacita kita. Raja itu saudara melepaskan jubahnya saat orang yang bau ini, saat orang yang kemudian tidak pantas ini, tidak berani masuk ke dalam kerajaan. Raja yang keluar, dia lepas jubahnya. Dan kemudian dia lepaskan dan dia pergi ambil orang itu. Dan dia peluk, dia bawa masuk dan duduk bersama dengan dia. Itu karya Tuhan bagi kita, teman, Bapak Ibu Saudara. Terlalu indah. Ya, kita akan akhiri di dalam bagian ini di dalam warisan yang kekal 11 ayat 14. Warisan hari ini lebih banyak tentang uang. Di dalam tradisi kuno, khususnya Yahudi, sebuah warisan itu terdiri dari seperti kastil. Nanti saya perlihatkan, dan pekarangannya dari tanah yang tidak bisa disingkirkan. Nah, memuja bagi orang Kristen hampir selalu melibatkan bercerita tentang apa yang telah dilakukan Allah di dalam dan melalui Yesus. Dari awal penceritaan seperti itu dibangun di atas kisah-kisah tindakan Tuhan sebelumnya atas nama Israel. Doa sekarang Paulus di dalam bagian ini, bagian akhir mulai ayat 11, akan diakhiri dan bergerak menuju kepada dari keluaran kepada versi Kristen dari tanah perjanjian. Nah, ini yang kastil yang sering nonton film-film Harry Potter. Yang bangunan di belakang itu bagi orang Inggris disebut castle, ya. Nah, jadi apa yang menjadi warisan yang akan diberikan? Yaitu tanah yang baru. Seluruh kosmos di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 yang sudah mengalami transformasi total. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri melalui karya, ya, dan melalui kita yang sudah diselamatkan. Maka saudara, pekerjaan setiap kita sangat penting bagi Tuhan. Perhatikan, saya ulang. Pekerjaan setiap kita terlalu penting bagi Tuhan. Jadi jangan lagi kita membuat saudara kasta-kasta di dalam apa? Di dalam pekerjaan. Oh, misionaris, oh, pendeta. Saudara-saudara, ini adalah karya yang dimana Tuhan mau supaya karya keselamatan itu masuk ke dalam seluruh dimensi hidup. Dan siapa yang mengerjakan itu adalah setiap kita yang sudah mengalami karya keselamatan itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu di dalam Wahyu. Akhir daripada dunia, yaitu ketika surga turun ke dalam bumi dan mengalami transformasi total. Seperti apa gambarannya saya tidak tahu dan saya tidak bisa menggambarkannya. Tetapi benar-benar dikatakan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada patah tulang di sana. Tidak ada jatuh cinta di sana. Yang ada saudara adalah hati yang rindu terus untuk apa? Untuk melihat dan menyembah Tuhan. Dan kita untuk memiliki itu, saudara, digambarkan di situ, dimeteraikan roh. Nah, roh itu saudara adalah identik dengan kehadiran Tuhan.
Jadi jangan lagi kita minder ini GKLB ini ya. Waduh ini kayak tidak apa ya, tidak gemetar-gemetar begitu seperti orang. Tidak tumbang-tumbang begitu. Oh kok tidak ada kehadiran Tuhan. Waktu pertama kali kamu yang mengaku Yesus di dalam hidupmu, saat itulah Roh Kudus hadir. Dan itu yang kita klaim sebagai baptisan Roh Kudus. Dan itu satu kali. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah pengumuman kepada jemaat bahwa aku bagian daripada anggota Kristus ini. Jadi saudara, kita dibimbing bukan oleh pasukan khusus Kopassus, bukan oleh Kopaska atau pasukan yang terbaik di dunia yang melampaui itu, yang ditakuti segala siapapun, baik bangsa-bangsa. Karena ketika dia berjalan, bumi bergetar. Itulah yang menyertai pribadi lepas pribadi untuk mengerjakan keselamatan ini. Kenapa hidup kita lesu? Kenapa hidup kita kehilangan semangat? Kenapa kita tidak bisa bersyukur, saudara? Yang menyertai Anda adalah Tuhan itu sendiri. Nah, hanya kalau Anda kudus, menjaga kekudusan. Ya, hilang nggak? Tidak. Hanya kadang-kadang kita tidak berikan tempat di dalam hati kita. Orang Jawa itu katakan apa? Saiprit saja kita kasih tempat. Ya, makanya itu Yohanes bilang biar dia makin besar. Akunya kita ini, aku daripada gereja juga yang sudah masuk usia 40, itu makin lama harus bergerak keluar, ke dalam sampai aku itu makin kecil dan makin mati. Tetapi Kristus harus bergerak dari dalam, makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Karena ada Roh yang memimpin kita. Itu saudara-saudara tidak akan pernah bisa hilang. Itu semacam stempel yang memberikan penegasan dan tidak akan ada yang mengoyakkan. Karena saudara, bukan kebaikan Anda, bukan pelayanan Anda, bukan besarnya persembahan, bukan seberapa banyak kepanitiaan yang Anda hadiri, tetapi saudara adalah karena anugerah Tuhan. Itulah yang jamin. Itu yang akan jamin. Bukan juga hadirnya pengkhotbah-pengkhotbah hebat di dalam gereja ini. Tetapi Tuhan sendiri itu yang maha dahsyat. Yang beserta dengan Anda. Jadi kita bisa untuk melakukan itu yang saya tekankan kepada adik-adik pemuda. Bukan kalian mengundang siapapun. Tetapi kamu kemudian coba kembangkan karunia talenta. Dan kemudian hadirnya Tuhan itu. Dan kamu akan lihat. Waktu kamu taat. Waktu kamu pergi. Hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan ada dapati. Kepada rekan-rekan yang kita diberikan lebih di tengah-tengah situasi yang sulit, apakah kasih kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini menurun? Apakah kita terus akan belajar bersukacita, bukan mengurangi pemberian kita, tetapi mengucap syukur dan terus secara konsisten. Dan Anda akan melihat keajaiban demi keajaiban. Ya ini mungkin peristiwa sederhana. Mungkin ini peristiwa yang mungkin sangat kecil. Tetapi membuat saya takjub. Kemarin saya ajak dua adik-adik, satu alumni dan satu siswa. Saya kunjungi dia. Ayo kita pergi makan bakso. Kami jalan kaki. Siang-siang dulu. Siang-siang kantor. Nah gak apa-apa. Ya kita di Indonesia ini terlalu enak. Keluar dari rumah sudah langsung di atas motor atau mobil. Coba lihat itu di Korea, di Australia, orang tuh jalan kaki itu jauh-jauh. Kita mungkin yang paling itu menurut survei ya, keluar dari rumah langsung di atas motor, di atas mobil. Ayo jalan, saya katakan. Siang-siang pergi makan bakso sambil sharing cerita tentang menguatkan mereka. Ya kami makan aja bakso. Setelah itu selesai, kita mau bayar. Ya Pak, nggak usah bayar Pak. Waduh. Memangnya kita kenalan kok nggak usah bayar? Udah dibayar Pak. Ada yang ternyata ada jemaat di sini yang bayarin. Puji Tuhan. Hal kecil membuat saudara terharu. Tuhan pelihara dalam hal terkecil. Melangkahlah pergilah dan kamu akan terpesona melihat ajaibnya Tuhan. Sekali lagi perenungan bagi kita memasuki usia 40 tahun. Jadi Roh menandai kita mencap kita milik Tuhan, segel resmi. Sebagai orang-orang di masa sekarang
yang dijamin untuk mewarisi bumi yang baru milik Tuhan itu. Dan itulah yang akan kita miliki. Kata jaminan di dalam ayat 14 adalah kata yang sering digunakan di dalam dunia hukum atau transaksi komersial. Artinya semua itu akan Anda miliki. Semua itu. Tetapi untuk tujuan apa? Bukan semata-mata untuk diri dan tidak pernah untuk diri, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaannya saudara, apakah Anda sudah terlalu lelah berbisnis dengan cara yang murni? Melakukan segala sesuatu dengan cara benar-benar yang murni sesuai dengan iman Kristen? Capek? Apakah Anda capek untuk membimbing, mendampingi adik-adik di tengah-tengah jatuh bangun dia? Supaya tujuan Tuhan terjadi, supaya budaya itu ditebus. Saya selalu dikuatkan itu oleh ilustrasi. Mungkin pernah datang sini Pendeta Hasan Sutanto. Dia katakan itu ada kedua kerajaan. Ini perang. Perang saudara, 7 tahun mereka sudah perang. Mereka memperebutkan sesuatu. Waduh saudara-saudara, mereka saling bertanya, Raja, ini kita sudah 7 tahun berperang. Ini sebenarnya yang kita kejar ini apa sih? Sana juga mulai marah-marah. Kenapa? Kaki sudah mulai ini puntung. Tangan sudah mulai lepas. Kaki, mata itu mungkin sudah ada yang kayak baja laut. 7 tahun perang. Wah, mereka sudah ngomel-ngomel, marah-marah. Penderitaan sudah berat. Akhirnya saudara, apa yang mau perebutkan itu ditampilkan di antara perbatasan kerajaan itu. Di tembok di atas itu. Wah, materai dibuka dan berjalanlah gadis ini. Inilah permaisuri yang diperebutkan raja. Weh mama mia, cantik mati. Waduh, luar biasa cantiknya. Sampai orang sini 7 tahun lagi kami perang raja. Enggak apa-apa deh. Sini nggak mau kalah 10 tahun lagi. Mereka sudah kelelahan dan sebagainya. Itu untuk wanita. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Emosi kita sudah terkuras, iya. Badan fisik kita sudah lelah, iya. Tetapi kita untuk satu kemuliaan. Apakah api semangat cinta kasih tetesan air mata itu saudara. Untuk melayani, menghadirkan kemuliaan Tuhan. Di tempat kerja kita masing-masing, di keluarga kita. Masih berkobar-kobar. Untuk kemuliaannya. Untuk tujuan dia. Jadi sebenarnya kita ini dipilih untuk apa? Perhatikan. Sebab semua yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa, menjadi disciple, menjadi murid. Jadi waktu aku berbisnis ini, apakah ini bisnis yang anak Tuhan? Waktu aku bekerja sebagai karyawan ini, apakah aku makin memikirkan tentang ajaran-ajaran Kristus untuk aku tetapkan? Waktu di dalam keluarga ini, kepada suamiku, kepada istriku, apakah aku suami yang makin menjadi serupa dengan gambarannya? Apakah kata-kataku, apakah perlakuanku terhadap pasanganku, apakah kata-kataku terhadap anak-anakku sebagai anak? Apakah kamu juga makin hormat terhadap orang tuamu, makin serupa? Nah, kalau lupa semua ini apa yang saya khotbahkan pagi ini, saya titip 3 aja ini untuk kita bawa pulang. 1, saudara, Anda sudah dipilih dan apa artinya bagi kita? 1, dia punya sukacita sejati di dalam situasi yang paling berat sekalipun. Diam di hadiratmu menikmati engkau selamanya. Nah, saya sengaja pilih gambar itu, Miss Universe. Waduh, semua mata tertuju kepada dia, semua akan sumringah dan dia, dia tidak pernah bayangkan dia akan dapatkan mahkota itu. Nah, saya pikir banyak sudah juga putri-putri itu yang kemudian ada yang kena kasus, masuk penjara dan sebagainya. Sekarang di mana sukacita itu? Mahkota, mungkin berlian. Tetapi Paulus katakan yang menjadi mahkota kita itu adalah crown of righteousness. Ya, mahkota kebenaran. Tidak ada satu pengadilan pun, tidak ada satu tuduhan manusia pun yang bisa menuduh itu dan menggagalkan itu. Karena kita dicap benar oleh yang menilai, melihat cara kita hidup, cara kita memperlakukan orang-orang, cara kita berbisnis, cara kita berumah tangga, cara kita saudara memperlakukan anak-anak kita dinilai dan itu akhirnya dikatakan crown of righteousness.
Sukacita kita itu saudara tiada tertandingi, tiada duanya. Sehingga saudara mari bangkit ya, mari bangkit. Itu yang dibawanya itu salah satu pengarang lagu-lagu him terbanyak. Mungkin ada yang kenal, namanya Fanny Crosby. Blessed assurance, this is mine. Aku bahagia. Katanya itu ada salah terapi dari dokter, kira-kira umur 8 tahun, 8 bulan rasanya. Dari sejak itulah dia buta. Dan dari sana dia menghasilkan begitu banyak lagu. Satu saat orang tanya, waduh sayang ya Fenia, kamu buta. Tetapi dia jawab kepada mereka, seandainya saya dikasih satu permintaan untuk berdoa saat itu, satu-satunya yang saya syukuri adalah minta supaya saya buta dari sejak lahir. Supaya mata saya tidak kemudian disilaukan oleh dunia ini, tetapi dibuat terpesona oleh kasih Kristus. Dan dari mata yang buta itulah, yang tidak bisa melihat keindahan, lahir puji-pujian yang sangat dahsyat. Lagu-lagu yang sangat indah, yang memberkati orang sepanjang zaman. Saudara, waktu saya agak-agak ini, saya menyanyikan lagu-lagu dia. Dan saya mengingat kisah hidup dia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku miliknya, ku ditebus. Mungkin saudara menjalani keselamatan ini, ada persoalan-persoalan besar dalam keluarga, masalah-masalah besar dalam bisnis, kesehatan yang mungkin kita doakan tidak naik. Biarlah kita melihat ini dan dibuat terpesona. Ku berbahagia karena Anda akan memiliki tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan pernah kalah oleh penyakit itu. Pikiran yang baru yang tidak akan pernah tidak akan pernah lagi dibuat stres oleh berbagai berita di dunia ini. Kita tidak tahu akhir daripada perang Ukraina dan Rusia. Ya, Sekjen PBB kemarin mengatakan masih memiliki jalan panjang untuk menuju kepada perdamaian. Salah satu sumbernya saudara, karena itu sumber pangan dan energi berat. Maka kenapa harga-harga tinggi? Belum tahu. Pak Jokowi kapan hari saya katakan akan makin susah ke depan. Tetapi kita yakin roh itu, kehadiran Tuhan bersama kita yang mampu membuat kita bahagia. Bawa itu. Yang kedua, dia tahu apa dan untuk apa hidup. Setiap kita yang saudara harusnya tahu hidup itu apa dan untuk apa hidup itu. Yaitu menjadi duta, pengutusan, penugasan dari Tuhan. Jadi waktu Anda di dimanapun Anda berada, ingatlah, Anda bukan sedang mengerjakan agenda Anda. Anda sedang mengerjakan agenda Tuhan. Sebagai gereja Tuhan yang akan memasuki usia 40, sekali lagi mari kita ingat, apakah penugasan dari Tuhan menjadi fokus daripada seluruh aktivitas daripada gereja ini? Ataukah kita sudah dialihkan oleh berbagai aktivitas-aktivitas sehingga apa yang dia mau untuk membawa setiap jiwa kembali kepada Tuhan. Akhirnya saudara, mungkin kita lakukan, tetapi hanya salah satu. Ya, Bill Hybels bilang, satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang harus dikerjakan gereja, discipleship. 267 kali Matius sampai Kisah Rasul menyebut kata ini untuk seluruh pengikut Kristus. Kata Kristen tidak pernah muncul. Discipleship. Terakhir saudara, dia memiliki pusaka abadi. Pusaka apa yang kita sedang siap-siapkan untuk kita wariskan kepada anak-anak kita? Jangan lalai. Ajari mereka, bawa mereka untuk mengenal Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh makin kokoh. Dan itulah saudara hadiah terindah bagi anak-anak Anda. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari saudara mengingat sekali lagi kebaikan Tuhan. Karya keselamatan itu. Di tengah-tengah segala kesulitan yang hari-hari ini menerpa hidup Anda. Tidak ada yang mudah, semua sulit di mana-mana. Tetapi biarlah berita anugerah keselamatan itu mengokohkan sekali lagi sukacita kita di dalam Dia. Minta air mata dari Tuhan.
supaya kamu bisa melihat apa yang kamu tidak bisa lihat, yang hanya bisa dilihat dengan air mata. Dalam relasi dengan suami istri, pergumulan dengan anak-anak kita yang tidak mudah, mereka terus-menerus dipenuhi pikiran mereka dengan sosial media. Mari kita mengemis belas kasihan Tuhan untuk mewariskan warisan yang sejati bagi mereka. Meteraikan kebenaran ini dalam setiap hati kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuat kami setelah pulang dari tempat ini memikir-mikirkannya lagi, mendiskusikannya dengan pasangan kami, anak-anak kami. Dan kemudian sebagai keluarga, sebagai pribadi dan gereja melangkah untuk mengundang banyak orang untuk bersyukur dalam pesta rohani bersama dengan Tuhan melalui setiap profesi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Engkau perkenankan kami menerima hari Minggu dari Tuhan pada hari ini. Dan Engkau memberkati kami untuk menyembah, bersekutu di bawah hadirat-Mu yang kudus. Indahkanlah kiranya penyembahan kami kepadamu. Firman-Mu yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu, Roh-Mu yang kudus memeteraikan itu di hati, pikiran, jiwa, dan hidup kami, untuk kami melakukan agar gereja, agar jemaat, agar kami dari hari ke hari akan semakin maju, semakin keluar untuk melayani. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, berkati tugas-tugasnya dan perjalanan pelayanannya serta keluarganya. Terima kasih Bapa, pada ibadah minggu hari ini, Engkau menyatakan suatu kuasa-Mu, di mana Engkau memperkenankan akan keluarga besar Bapak Yunus Kairopan dan para saksi untuk membawa anak Ilen dalam baptisan kudus. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kiranya pelayanan baptisan kudus untuk anak Ilen ini akan menjadi kekuatan iman yang baru kepadanya, akan semakin membuat dia senang, sukacita untuk memuliakan Engkau, belajar dari firman-Mu, mentaati Engkau. Berkati masa depannya, studinya di Luwuk atau di tempat yang akan dituju. Biar Tuhan bekerja memberkati dia. Berkati ayah, ibu, berkati para saksi, agar senantiasa mendampingi dan melayani, mendidik, membesarkan anak ini dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami seminggu yang sudah berlalu. Kami nikmati kemurahan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ada kesulitan, kesukaran, kami tahu Tuhan sudah dan sedang memberi jawaban, jalan keluar bagi kami. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Immanuel ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, urapi mereka satu persatu dan keluarga mereka untuk terus dengan setia dan sukacita melayani. Kami berdoa untuk kehidupan dan pelayanan kami seminggu ke depan ini.
kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Kami percaya semua akan bisa berjalan lancar oleh karena kuasa-Mu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia perayaan dan peringatan hari ulang tahun jemaat yang ke-40. Engkau Tuhan memberkati mereka, pribadi-pribadi maupun kebersamaan sebagai panitia, dalam berusaha untuk nanti melaksanakan perayaan dan peringatan hari ulang tahun untuk memuliakan Tuhan dan terus menuntun jemaat ini semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menjadi alat dalam tangan Tuhan di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membawa persembahan khusus yang sudah menyerahkan kepada majelis jemaat atas segala berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati semua hamba-hamba pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau beri talenta untuk mendukung pelayanan. Berkatilah pelayanan kami bersama pada hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya kehidupan kami hari ini dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Ampun kami dari segala dosa kami. Ini doa kami. Kami bawa doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan yang memberkati. Ada saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan hari ulang tahun pada hari ini. Ada anak Gafrila Elaine Kairopan, ulang tahun yang ke-14. Ada Christopher Tanus. Ada saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berkatilah mereka, sukacitakan mereka, indahkan kiranya sukacita mereka, dan biarlah ulang tahun yang mereka terima dari Tuhan terus mengingatkan dan menuntun mereka dalam kesetiaan mengikut Engkau. Saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai kesulitan, terutama mereka yang ada di dalam kelemahan karena usia lanjut dan karena sakit. Ada Ibu Yunili, Bapak Victor Galwanta, Ibu Li Sunkyo, Bapak Ferry Sunarko, Bapak Wong Kimbun, Ibu Amoy Manasai, Ibu Dei Pangemanan, Bapak Darman Rompas, Ibu Nova Honi, Bapak Yusak Sesa, Bapak Yakob Leander, dan juga Bapak Daniel yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoakan, kami percaya Engkau satu-satunya penolong dan pemulih. Kiranya dari kuasa-Mu mereka dikuatkan dan dipulihkan. Terima kasih, kami percaya Engkau menyertai kami dalam ibadah ini dan menyertai kami dalam kehidupan kami lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Sementara itu kita puji nama Tuhan, betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, mengasihi. Harta kekayaan yang cukup berarti, tunggu persembahkan hanya di Tuhan. Permohonanku
sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu dijemput untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami datang kepadamu saat ini membawa persembahan syukur kami, bukan untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, karena terlalu besar berkat-Mu dan kami tidak akan sanggup untuk membalasnya. Tetapi persembahan kami ini kami bawa dan persembahkan sebagai ungkapan syukur kami dan sebagai pengakuan kami bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat yang kami miliki. Terimalah kiranya persembahan ini Tuhan, kuduskan dan pakailah untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di tengah-tengah gereja kami maupun untuk pelayanan dimanapun yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mengikuti penyampaian warta jemaat oleh majelis bertugas. Shalom, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Jela Botano dan Bapak Evangelis Anton Katoba MD. Terima kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat
Minggu tanggal 18 September 2022 sebagai berikut. Pelayanan ibadah. Ibadah Kompensasi Sekolah Minggu hari ini tanggal 18 September 2022. Ibadah dimulai jam 9 pagi bertempat di Gereja Immanuel. Ibadah Kompensasi Remaja hari Minggu tanggal 18 September 2022. Ibadah dimulai jam 8 pagi, sekarang sementara berlangsung bertempat di Aula Gereja Immanuel. Ibadah Kompensasi Pemuda hari Jumat tanggal 23 September 2022. Ibadah dimulai jam 19.00 atau jam 7 malam bertempat di Aula Gereja Immanuel. Ibadah Kompensasi Ibu ada 2 kali. Pertama hari Selasa tanggal 20 September 2022. Ibadah dimulai jam 9.00 atau jam 7 malam bertempat pada keluarga Anice Saksono dengan alamat samping Rumah Sakit Luwuk. Ibadah Kompensasi Ibu yang kedua hari Rabu tanggal 21 September 2022. Ibadah dimulai jam 19.00 atau jam 7 malam. Alamat Aula Gereja Immanuel mengundang Wilayah 2 penerima ibadah keluarga Sylvia Tanus. Kompelsus Bapak hari Senin tanggal 19 September 2022, ibadah dimulai jam 19.00 atau jam 7 malam bertempat pada keluarga Bapak Sumitro. Alamat Gereja Immanuel mengundang majelis dan pengurus Kompelsus Remaja. Persekutuan Kompelsus Persekutuan Doa Kompensasi Ibu hari Sabtu tanggal 24 September jam 16.00 atau jam 4 sore bertempat Gereja Immanuel. Berita persembahan dan keuangan. Diterima syukur keluarga NN Rp500.000. Diterima pundi ibadah live streaming keluarga di wilayah 2 pada tanggal 4 September 2022 Rp30.000. Diterima persembahan diakonia Agustus 2022 dari NN sebesar Rp100.000. Diterima perpuluhan Agustus 2022 sebesar Rp645.000. Syukur HUT ke-71 tahun Ibu Magdalena Wongkar untuk pembangunan sebesar Rp1 juta. Syukur atas kesembuhan dari seorang bapak dari keluarga MS untuk pembangunan sebesar Rp500.000. Ini dari wilayah 3 ya. Syukur atas kesembuhan seorang bapak di wilayah 4 untuk pembangunan sebesar Rp500.000. Diterima via Bank Mandiri tanggal 11 September 2022 Rp300.000. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini, diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat seundang kita berdiri, persembahkan suatu pujian Yesus Pengharapanku. Jiwaku yang sungguh
Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku tegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan kembalilah dengan selamat. Maka damai sejahtera Allah Bapa dalam Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk saat teduh. Jemaat Tuhan, demikian pelan ibadah selesai. Tuhan memberkati.